Jadi di pasar ini suka muncul suara pertanyaan, beli apa, Dek? Gue baru mau ngomong kesamber dulu. Bisa banget tuh ya. Waduh, selamat malam. Kita ketemu lagi di Kibata. Waduh, kita mau cerita. Dan malam hari ini, gue ketiban untung. Karena gue partneran sama Kak Re. Kak Re, tos dulu dong kita. Iya, udah lama dong. kita nggak ketemu ya. Iya nih. Setengah abad. Mau cerita apa nih kita nih? Jadi malam ini, Pak Dito, salah satu produser kita, dia mengangkat cerita soal pasar gaib, pasar goib. Seru itu. Itu jadi gini, gue mau nanyain sama lo Kak, adalah sebenarnya si pasar goib itu kenapa ada, gitu loh? Kenapa harus hadir, gitu? Ya sebenarnya gini ya, kehidupannya gaib juga sama kayak kita. Mereka juga beranak pinak. Beranak pinak, betul. Ya pastinya juga butuh makan, Pak. Jadi tetap kehidupannya ada sama. Pasar. Ada jual beli. Iya. Gitu. Nah, makanya ada juga yang namanya harta gaib. Karena memang mereka juga pakai harta. Harta gaib? Iya. Nah, sekarang belanjanya pakai apa, Pak? Nggak pakai uang. Nah, uang yang ada di dunia gaib itu uangnya berbentuk seperti rupiah kah? Atau dia beda sendiri? Dia punya mata uangnya sendiri. Punya mata uangnya sendiri. Kalau kan gaib itu kan berarti udah ada dari zaman dulu dong, berdampingan kehidupannya sama kita gitu. Nah, kalau zaman dulu sistemnya masih barter atau udah tuker pakai uang juga atau gimana? Tergantung masanya. Tempatnya ya, tergantung tempatnya beda-beda. Ada yang barter, ada yang juga pakai mata uang. Wah, gitu. saya mendengar ada suara-suara halus. Halus itu tadi. Itu bocor halus kan? Bocor halus. Bocor halus. Ya. Nah, berarti kalau masuk ke zaman sekarang pasar goibnya itu akan seperti gimana sih? Apakah modern seperti pasar modern kayak di BSD ada pasar modern? Apakah modelnya kayak gitu atau tetap tradisional? Kalau sepengalaman gue sih masih tradisional. Masih tradisional tetap ya. Mereka mempertahankan itu iya. dari goibnya sendiri. Itu sepengalaman gue ya, karena belum lagi jalan-jalan nih untuk ke pasar modernnya. Nah, belum sempat ngeliat lagi gitu ya. Belum. Tapi sepengalaman lo Kak, pasar goib yang pernah lo mampirin itu seperti apa sih? Dan tampilan mereka yang ada di pasar goib itu kayak gimana? Gue tuh pernah ada 3 tempat ya, itu pun gak disengaja. Kayaknya gue pernah cerita deh di awal cerai. Lo pernah cerita soal pasar goib itu? Di awal cerai. Jadi gue ulang sedikit ya ceritanya. Jadi pada saat itu gue lagi naik motor. Naik motor lewat di depannya Highlight itu. Ancol. Jadi kalau dari arah ini lo mau ke arah apa? WTC iya. Dari WTC itu kan lampu merah. Lampu merah tuh depannya Highlight tuh. Betul. Nah, lo ke kanan. Gue ke kanan arah ke Priok. Lodan, Jalan Lodan Timur. Marta Dinata. Nama jalanannya Marta Dinata. Nah, gue belok kanan tuh depannya Ancol persis. Itu rame serame-ramenya dan itu gue jam 1 pagi. Kayak di jalanannya itu sepanjang yang Iya. Yang pinggir kali kanan berarti kan? Kiri, iya di jalan raya itu rame serame-ramenya. Nah waktu itu lo pikir itu apaan? Emang orang beraktivitas, lo udah sadar belum sih? Belum pada sadar. saat itu. Kalau itu goib gitu ya? Tapi beberapa lama kemudian, gue penasaran. Penasaran, akhirnya dicek. Apa sih itu rame-rame itu? Ternyata itu pasar. Tapi pasarnya kalau kita bilang nih sekarang kayak pasar malam yang di emper-emper di pinggiran-pinggiran gitu loh. Yang pakai meja-meja kecil. Ada yang pakai meja, ada yang pakai terpal. Sebenarnya kayak pasar yang kita. Iya kayak pasar biasa. Di pasar ikan kan sering kayak gitu banyak tuh. Dan itu benar-benar fisiknya manusia. Bentuknya jadi nggak aneh-aneh, nggak misalnya pocong gitu kan atau apa kuntilanak. Enggak, fisiknya manusia. Kelihatannya. Ada perbedaannya nggak sih sebenarnya dari sosok kita manusia atau sama aja pada sebenarnya? saat itu gue nggak lihat detail ya pada saat itu. Jadi gue hanya pengen tahu aja, rasa pengen tahu. Jadi itu apa sih rame-rame itu? Pada saat itu fokus gue ke situ. Dan ternyata itu pasar.
lo ada di keadaan itu, melihat itu pasar, kalau dihitung waktu ada berapa menit atau sampai hitungan jam? Enggak sih, menit aja. Menit aja? Jadi gue tuh kayak jalan ya, kayak jalan di keramaian pasar itu, gue ngeliatin orang-orang jualan, pembeli apa segala macam di sisi kiri. Di sisi kiri jalan. Nah, gue nyebrang tuh untuk lihat di sisi sebelahnya, sisi sebelahnya. Sama, ya itulah jualan-jualannya juga beda-beda juga sama kayak kita. Persis sama pokoknya kayak kita. Semuanya bahan makanan gitu-gitu ya? Iya, dan mereka tuh lalu lalang kan di dunia nyatanya kan mobil warawiri dong, kanan kiri kan. Dia enggak, cuek aja. Mondar-mandir aja dia. Karena kan dia memang alamnya berdampingan sama kita kan, cuman beda dimensi. Iya. Nah, lu sempet berkomunikasi nggak sebenarnya sama? Enggak, pada saat itu gue cuma fokus untuk lihat, pengen tahu, kepo kali ya. Iya, kepo sih benar. Jadi gue bener-bener gue lihat ada yang jualan baju, jualan tempe lah, macam model begitulah. Itu kali. Lengkap jualannya. Ada juga yang jualan BH 10.003, itu ada juga pas itu, ya kan? Model-modelnya kayak gitu kan. Luar biasa. Gue juga pada saat itu sempat terkagum-kagum ya. Wow, ada juga ya pasar di dunia gaib, karena pada saat itu kan pengalaman pertama. Karena pengalaman pertama tidak terlupakan. Iya benar. Iya, Ajib. Sesuatu yang beda gitu loh. Gue biasa lihat real, ini di dunia gaib. Berarti hampir sama kayak pengalaman gue waktu gue syuting program Percaya Nggak Percaya sama si Indi, temen gue yang tukang sketch itu. Yang gue dibawa ke alam berbeda dan gue harus melewati pasar. Kalau menurut ini itu benar kejadian sebenarnya, atau itu gue dibawa ke masa lampau, gue nggak bingung juga. Tapi ada area pasar juga. Tapi itu gue ngeliatnya itu masa lalu gitu loh. Kayak ke-trigger gitu. Ke-trigger, apakah itu masa lalu ataukah memang masih ada kehidupan goibnya di situ? Gue nggak tahu juga gitu. Oh, pada saat itu nggak langsung dicek ya? Nggak langsung dicek, karena kan lagi syuting kan waktu itu. Nah, tapi dari pengalaman lo itu ternyata memang pasar goib itu di Indonesia itu ada banyak. Kalau menurut dari ceritanya Dito nih, itu ada banyak. Tapi top 3-nya itu adalah salah satunya Pasar Bubrah. Pasar Bubrah. Pasar Bubrah itu ada di Gunung Merapi. Jadi Pasar Bubrah itu lokasinya pas di bawah puncak Gunung Merapi. Unik banget karena tanah lapang gitu, ada batu-batu sisa dari letusan katanya. Nah, kalau di area situ, pendaki itu nggak boleh buka tenda sama sekali di situ. Karena takutnya saingan sama goibnya dijualan juga. Nggak, bukan gitu. Emang dilarang. Dan itu harus diikutin ya Kak ya? Iya, harus diikutin. Kita harus ikutin ya. Nah, kalau pokoknya keyakinan wilayah setempat, ikutin aja. Nah, katanya sih kalau dari kacamata mistis, Pasar Bubrah nih, itu pasar besar banget di Keraton Merapi. Jadi banyak warung, penjual gitu. Dan itu diyakini mereka tuh makhluk halus katanya. Iya. Bener ya Kak itu? Bener. Kayak gitu ya? Nah, katanya tradisi yang menarik banget ini muncul pas pendaki dengar suara keramaian. Jadi pendaki-pendaki itu bisa tiba-tiba dengar ada, dia apa sih rame-rame gitu. Ternyata dia udah masuk di lingkungan si pasar Bubrah itu gitu. Nah, selain Pasar Bubrah, itu juga ada Pasar Dieng. Pasar Dieng ini di Gunung Lawu. Nah, lu bukannya kemarin sempat ke kaki Bukit Gunung Lawu? Iya, jadi gue sempat beberapa bulan lalu itu ke kaki Gunung Lawu ya. Jadi memang kalau untuk bicara aura mistisnya kerasa. Kerasa banget ya? Kerasa, kencang. Jadi di Gunung Lawu itu ada satu penunggu, tapi pada saat itu karena gue di bawah ya mungkin sama-sama tinggi tapi beda lah. Gunung Lawu ini jauh lebih tinggi. Itu dari posisi gua aja nih, kebun teh, perkebunan teh. Itu ngelihat ke sana itu bisa kelihatan. Bisa kelihatan. Jadi kayak kalau yang bisa lihat nih kayak semacam ada aktivitas gitu lah. Oh iya. Jadi aktivitasnya kayak kita manusia. Kayak misalnya mereka bertani gitu ya. Berkebun yang gitu. jelas banget berkebunnya. Berkebunnya. Jelas banget kelihatan. Tanamannya sama nggak sama kita? Sama. Yang ditanam sama mereka? Sama. Dan itu benar-benar goib ya udah ya? Udah goib. Nah, lihatnya bukan ngeliat real. Nah, kan lu di situ pergi nggak sendiri kan? Oh enggak, ramean. Nah, selain lu ada yang lihat juga nggak? Ada. Marset. Wah, Marset kita.
Dia lihat tuh ya. Maset ngelihat juga, nyolek-nyolek ya kan. Kak, itu gini gitu kan. Oh iya, udah nggak usah banyak ngomong karena kan yang lain nggak paham. Khawatiran nanti mereka pada takut. Gitu. Oh iya. Nah itu apa namanya yang ada di Pasar Dieng. Katanya Pasar Dieng itu posisinya kalau kita ke ke Gunung Lawunya itu katanya dibilang pasar setan juga soalnya si Pasar Dieng ini. Jadi adanya di pos 5. Jadi kalau kita jalan tuh sekitar 70 menit dari pos 4 lewat pendakian Candi Ceto. Nah, Candi Ceto kan juga ada ceritanya itu ya, Kak ya. Di Candi Ceto waktu itu sempet gue mau ke Candi Ceto tuh. Mau syuting juga di situ, cuman nggak jadi. Nah, kalau di Gunung Lawu di Pasar Dieng ini ada pengalaman unik nih katanya. Jadi di pasar ini suka muncul suara pertanyaan, beli apa, Dek? Ya, biasanya kalau suara-suara kayak gitu, bagi yang sensitif ya, yang sensitif itu dia akan dengar. Bukan gitu. cuma itu aja. Macem-macem. Bahkan kalau dia memang benar-benar sensitifnya tajam gitu ya, dia bisa dengar suasana kegiatan yang ada di situ. Gitu. Ada yang lagi kayak belah kayu, itu kan kedengeran. Iya kan, peletak gitu pasti bunyi kan. Kedengeran, aktivitasnya kedengeran. Bahkan ada beberapa cerita dari teman-teman juga yang memang seneng daki gitu ya, dan kebetulan dia ke Gunung Lawu, dia bilang itu kayak ada kereta apa sih? Bukan kereta itu ya. Oh, lori. Yang kita tarik gitu loh. Oh, ini kayak gerobak. Modelan begitu tuh lewat. Nggak ada apa-apa dan itu sore, terang. 3:30, jam 4. Ya, tapi bunyi kedengeran. Berarti emang areanya tuh gini, hanya untuk orang yang ibaratnya tembus atau memang semua orang pun bisa ngerasain? Oh, nggak semua. Nggak semua. Oh, berarti ke sensitivitas masing-masing. Berarti seperti yang dicerita sini, katanya kalau pendaki ada yang sensitif, kalau ada yang mau beli apa itu diharapin ada jawaban. Kayak transaksi dan jawaban. Iya. Dan dia harus ngelempar uang ke arah suara itu ada katanya. Iya. Supaya apalagi kalau kita jawab. Iya. Kalau kita jawab, oh itu harus ngelempar uang. Beli apa, Dek? Udut gitu. Beli rokok gitu. Jadi ibaratnya gini, ketika lu jawab pertanyaan dia, berarti kan lu nyambut nih. Ada komunikasi. Ada feedback. Berarti dianggap sama dia, wah gua direspon nih. Nah, ini kan direspon. Misalnya gue nih jalan, tetap beli apa, Dik? Gue cuma nengok kiri kanan. Itu suara siapa ya? Kan gue berarti nggak ngejawab. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Langsung tinggalin aja. Tapi kalau lu jawab, terus lu nggak ikutin tradisi di sana untuk lempar uang misalnya tradisinya gitu ya. Akhirnya nih sepanjang jalan itu lu diikutin. Oh, itu diganggu itu yang dibilang kesialannya di situ. Iya, kalau lu nggak silap mata. Kan kebanyakan silap mata. Apalagi di gunung. Nah, kecapean, kekurangan oksigen, halusinasi. Makanannya kurang. Iya bisa benar. Dehidrasi jadinya halusinasi. Begitu. Wah, ini sebenarnya ceritanya ada cerita mistisnya dari para pendaki. Cuman emang ini panjang banget gitu. Satu lagi yang top 3 dari pasar goib yang ada di gunung, itu pasar setan Gunung Arjuna. Jadi Gunung Arjuna, gue waktu itu pernah sama Kecap nih, sama si Radit, sama beberapa teman juga, Pak Fu juga sama si Pak Fu, kita motoran dari Surabaya ke kita kemana namanya Bromo. Nah pulang kita lewat daerah namanya Cangar. Nah di belakang Cangar itu pemandangannya si Gunung Arjuna emang. Dan kalau ngelihat itu kita gini, kok kayak mengandung sesuatu ya gunung ini gitu loh. Nah, gue ada kawan di Malang. Dia tuh hobinya daki, termasuk salah satunya Gunung Arjuna. Gunung Arjuna. Nah, dia nemuin tuh si pasar gaib itu. Dan dia nggak sadar. Karena dia nggak paham. Kalau dia ada di pasar gaib. Kalau dia ada di pasar gaib itu. Itu pengaruh. Nah, ceritanya tiba-tiba dia masuk pasar nih. Dan lucunya pasar itu dalam hutan. Dalam perjalanan dia naik ke puncak. Oh iya. Perjalanan dia naik ke puncak. Nih, kenapa pasar goib posisinya tuh ada di situ? Nah, apakah? Yang lucunya lagi, awalnya temen gue katanya kaget. Loh, kok ada pasar? Berarti masih ada rumah penduduk dong sekitar sini. Akhirnya timbullah rasa nggak takut dia.
berkurang dong rasa takutnya, ya kan? Iya. Nah, seneng dia malah. Seneng dia. Malah dia niatin nyari cemilan. Dapat nggak? Enggak. Jadi apa yang dijual bukan yang dia mau. Oh, apakah itu memang dia udah kayak dijagain bahwa lu jangan makan gitu? Atau emang? Enggak, dia emang ini mah benar-benar polos. Oh. Kawan gua ini polos. Tapi sebenarnya kita boleh nggak sih kita beli makanan di situ terus kita makan? Oh, jangan. Jangan kan? Jangan. Tapi kalau penyakit itu. Ini ada satu cerita nih, salah satu cerita terkenal katanya ada pendaki beli jaket di pasar setan ini. Walaupun jaketnya tetap ada besoknya, uang kembaliannya katanya berubah jadi daun. Tuh, ada yang kayak gini-gini. Iya, dia tanpa sadar dia udah memasuki alam yang berbeda. Alam yang berbeda. Itu makanya jadi daun karena udah beda. Mungkin kalau di kita mata uang dia daun. Daun. Jadi daun. Jadi tapi daun. kalau di dia itu bernilai. Ya, bernilai, benar. Ini sebenarnya cerita-cerita kayak gini nih menarik banget. Makanya kita untuk sorip-sorip nih, kalau misalnya lu tuh punya cerita, apalagi yang ada hubungannya dengan mistis, hantu, setan, iblis, lu harus cerita ke kita. Kirim email aja, nanti ada kita kasih tahu emailnya, email Kimata, terus kirim ceritanya. Kita bisa ceritain lagi, atau misalnya kalau lu mau datang langsung pun silahkan duduk berdampingan sama kita di sini. Syuting bareng-bareng. Syuting bareng-bareng sini, gitu. Itu udah paling mantep banget ya Kak? Yoi, seru. Seru, apalagi kalau kita ngomongin dan kebenaran lo punya pengalaman, lo waktu itu sempat belanja di pasar goib misalnya, ya kan? Nah boleh tuh. Itu boleh langsung ceritain di sini. Nah sebenarnya nih Kak, kalau misalnya sampai kita bertransaksi di pasar goib, kan kalau tadi diceritain bahwa ya udah lo lemparin aja uangnya supaya lo nggak sial. Tapi kayak misalnya dia terima nih barang jaket kayak gitu jaket, apakah nanti pada saat kita bawa itu akan masalah untuk kitanya ke depan hari gitu loh? Enggak sih. Enggak ya? Jaketnya, kalaupun kita nggak mau jaketnya kasih aja ke orang. Oh gitu, nggak apa-apa? Yang penting jangan makanan, jangan minuman. Kalau ada makanan minuman, itu jangan? Jangan. Kalau ada yang nawarin, jangan juga? Ya kalau yang nawarin teman kita sendiri sih nggak jadi masalah, cuma pastiin lu beneran teman kita bukan? Takutnya membentuk teman kita. Takutnya menyerupai kan? Karena lu udah itu masuk di area goib itu kan. Sebenarnya standarnya orang daki gunung itu kan dia bawa makanan, bawa minuman gitu kan, bawa cemilan gitu. Standarnya kan begitu. Standarnya gitu, dan dia udah ngukur, gue buat sekian hari nih, makanan gue pasti cukup. Yes. Jadi nggak ada salahnya kalau misalnya teman-teman ya, apalagi buat para pendaki ya, walaupun udah jadi senior, walaupun udah hebat, tetaplah jadi yang humble aja, ya mawas kan? Diri. Mawas diri, terus juga ngingetin ke teman-teman yang lain bahwa kejadian apapun bisa terjadi di semua pendakian. Kita Betul. bisa ketemu sama yang namanya jin, kita bisa ketemu pasar goib, kita bisa ketemu sama mantan. Enggak ya, kalau itu enggak. Beda itu. Beda itu reuni, Pak. Itu reuni. Bukan pendakian gunung, bukan ya. Sekali lagi, kalau ada cerita yang serem-serem terutama dan lu nggak bisa ceritanya tuh lu ceritain sendiri ya, dan lu kepengen berbagi sharing sama kita, silakan. Bawa ke sini, kita bahas. Kalau misalnya sama Kak Re, Kak, ini kayaknya saya mesti diproses nih. Nah, diproses saat ini juga KPR turun, ya kan? Prosesnya lancar. Tokcer. Kak, terima kasih ya. Oke. Thank you. Ntar kita ngobrol lagi ya. Siap. Jangan lupa untuk sorip di subscribe Kimata kita. Ding, Ya. ding, ding. Bel dinyalain, dan setiap hari Rabu kita pasti ada bukan channel, video baru yang kita upload. Ditunggu ya. Alright. Selamat malam, selamat istirahat. Jangan lupa mimpi indah.